Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Masih bersama saya, Muhammad Subekti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi, modul 2.3, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan coaching untuk supervisi akademik. Berikut adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran. Saya baru saja mempelajari integrasi antara pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Materi ini mengajarkan bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, serta bagaimana mendukung kesejahteraan emosional mereka. Selain itu, coaching menjadi alat penting dalam memfasilitasi supervisi akademik yang lebih kolaboratif dan reflektif. Yang kedua, emosi yang dirasakan. Saya merasakan antusiasme ketika melihat potensi positif dari pembelajaran berdiferensiasi dan PSE dalam meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Namun, di sisi lain, saya juga merasa tertantang dengan penerapan yang konsisten, terutama ketika mengelola kelas besar dengan sumber daya yang terbatas. Coaching menambah dimensi baru pada pengembangan diri sebagai pendidik, tetapi saya menyadari perlu lebih banyak latihan untuk benar-benar menerapkannya secara efektif. Yang ketiga, hal yang sudah baik. Saya terlibat aktif dalam mengeksplorasi berbagai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, serta telah memulai penerapan beberapa strategi di kelas. Saya juga berhasil menciptakan hubungan emosional yang positif dengan siswa, yang merupakan salah satu fondasi dari PSE. Melalui coaching, saya telah mulai menerapkan teknik mendengarkan aktif dan bertanya reflektif kepada rekan sejawat. Yang keempat, hal yang perlu diperbaiki. Saya perlu memperbaiki konsistensi dan perencanaan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara lebih sistematis. Saya juga perlu memperkuat keterampilan dalam memberikan umpan balik melalui coaching yang lebih terfokus dan membangun. Yang kelima, keterkaitan kompetensi dan kematangan diri. Pembelajaran ini memperdalam kesadaran saya akan pentingnya pengembangan profesionalisme dalam menghadapi tantangan pendidikan masa kini. Kompetensi sosial emosional yang saya peroleh melalui PSE juga membantu saya lebih sabar dan bijak dalam menangani situasi sulit di kelas, serta memimpin dengan lebih empatik sebagai seorang coach. Selanjutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pertama, pertanyaan kritis. Beberapa pertanyaan kritis yang muncul adalah, bagaimana mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum yang ketat? Dan bagaimana menjaga keseimbangan antara pencapaian akademik dan sosial emosional siswa? Pertanyaan ini membuka ruang bagi saya untuk lebih mendalami metode yang lebih fleksibel dan inovatif dalam mengelola kelas. Kedua, wawasan baru. Saya menyadari bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya soal memodifikasi tugas, tetapi juga memerlukan manajemen waktu yang baik. Wawasan baru yang saya dapatkan adalah perlunya pendekatan holistik, di mana aspek emosional dari siswa harus diintegrasikan ke dalam proses belajar, bukan hanya berfokus pada aspek akademik. Ketiga, tantangan. Tantangan utama di sekolah saya adalah ukuran kelas yang besar dan kurangnya sumber daya, yang membuat diferensiasi dan PSE sulit diterapkan secara konsisten. Selain itu, tuntutan akademik yang tinggi terkadang membuat fokus pada pengembangan emosional siswa kurang optimal. Keempat, solusi. Untuk mengatasi tantangan ini, saya dapat menggunakan strategi seperti peer teaching untuk membantu distribusi tugas di kelas besar dan memanfaatkan teknologi sederhana untuk mendukung diferensiasi. Selain itu, saya akan mendorong pengintegrasian PSE dalam setiap mata pelajaran dengan cara yang sederhana namun konsisten, seperti refleksi diri sebelum dan sesudah pelajaran. Terakhir, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Dulu, saya pernah mencoba beberapa pendekatan individualisasi dalam kelas, tetapi seringkali tanpa perencanaan yang matang. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya pelajari sekarang memberikan kerangka yang lebih terstruktur untuk memodifikasi tugas dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Penerapan masa depan. Kedepan, saya berencana lebih terstruktur dalam menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dengan mengintegrasikan penilaian berkelanjutan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Saya juga akan memprioritaskan PSE, menciptakan suasana kelas yang mendukung pertumbuhan sosial dan emosional siswa. Praktik dari modul lain. Dari modul lain, seperti kepemimpinan pembelajaran, saya belajar bahwa kolaborasi antar guru sangat penting untuk suksesnya implementasi strategi baru.
Saya akan melibatkan rekan sejawat dalam diskusi dan berbagi praktik terbaik terkait pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Informasi di luar PGP. Selain itu, dari diskusi dengan rekan MGMP, saya mendapat ide untuk menggunakan proyek kelompok sebagai sarana diferensiasi dan integrasi PSE, di mana siswa dapat saling mendukung dalam pembelajaran. Informasi dari artikel tentang mindfulness juga memberikan saya pemahaman tambahan tentang bagaimana menciptakan suasana kelas yang lebih tenang dan kondusif. Kesimpulan dan refleksi dari modul 2.3. Sebagai seorang coach di sekolah, saya memiliki peran dalam mendampingi guru-guru untuk mengembangkan potensi mereka dalam mengajar dan membimbing siswa. Selain itu, saya juga memberikan refleksi kritis dan umpan balik konstruktif terhadap praktik pengajaran guru, sehingga implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dapat berjalan efektif di kelas. Hal ini sejalan dengan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran di mana pemimpin pembelajaran tidak hanya menjadi pengarah atau pengambil keputusan, tetapi juga seorang fasilitator yang memotivasi guru untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan yang lebih luas. Akhir kata, semoga penjelasan terkait hubungan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam menciptakan pembelajaran yang holistik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan.